Selamat pagi, Pak Bunda. Gina, selamat pagi. Selamat Halo, pagi, Pak Bunda. halo Mas. Halo Dimensi. Mbak Buna, Selamat Bunda, pagi Bapak Ibu Risma. semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi Selamat Bapak Ibu pagi, Pak terkasih. Mardani. Salam Bu Sina. Halo, Pak Bunda. Shalom. Halo Bapak Ibu semuanya. Iya. Selamat pagi. Berdua. Ini dia Inang lima. wajah-wajah yang pasti akan diberkati hari ini. Amin. 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 Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kalau sudah masuk viewersipers, si semboyannya harus ingat apa saudara? Kasih kendor. Jangan Kasih kendor. Iya, ya. Harus terus tancap gas. Oke, saudaraku, mari Bapak Ibu kita sama-sama satu di dalam doa yuk, supaya kita tidak terburu-buru. Ibu Duma juga bisa persiapan hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu semua yang lainnya. Terima kasih sudah memberikan senyuman yang terbaik di pagi hari untuk kami semua yang ada di BW ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagimu. Kami tujukan segala hormat kami, ya Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberikan perlindungan, tidak hanya kami tetapi juga untuk saudara-saudari kami, dan juga rekan-rekan kami yang saat ini berada di dalam penampungan, yang saat ini juga masih berjibaku menghindari bencana tanah longsor dan juga banjir bandang. Engkau juga memberikan perlindungan bagi setiap petugas, baik relawan maupun pemerintah setempat. Engkau memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan. Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan di tempat kejadian bencana alam terjadi. Engkau pakai setiap gereja-gerejamu ya Tuhan untuk boleh menjadi tempat penampungan yang memberikan perlindungan, agar mereka boleh merasakan kehadiran kami, dan melalui kehadiran pertolongan kami Engkau menghadirkan kuasa-Mu, dan mereka boleh melihat bahwa kasih Kristus nyata untuk mereka, sama seperti kasih-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keadaan baik dan sehat kami semua hari ini. Dan biarlah Tuhan hari ini, pagi ini kami mau duduk diam di bawah hadirat-Mu untuk menerima pengurapan dan juga pengajaran agar kami semakin bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Berikut saya akan share pujian yang akan kita nyanyikan sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk saudara yang tetap setia untuk terus ada di BW ini. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau seperti pujian ini. Kami takkan pernah menyerah dalam segala keadaan kami, tetapi kami berserah kepadamu. Ku tak menyerah
keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Oh, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Oh, ku takkan menyerah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya apapun keadaanmu sekali lagi jangan menyerah ya. Sekalipun nanti mungkin tiba-tiba misalnya koneksi kita terputus karena di laptop saya itu ada peringatan dini mengenai badai. Iya, peringatan akan badai. Ya, ada tulisannya di sini ya. Jadi saudara, kalau nanti tiba-tiba hilang, nggak usah kecewa, nggak usah sedih, nggak usah panik ya. Nggak perlu ngomel-ngomel, woi kenapa nih kok ini apa, ini nggak usah ya. Karena sudah diperingatkan. Nah sama Bapak Ibu, kalau misalnya firman Tuhan itu sudah memperingatkan kita, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu, jangan nodai kehidupan kita yang sudah bersih dengan omelan yang tiada berarti saudara ya. Ingat, lebih baik kita bersyukur dan memperkatakan hal yang baik. Setuju? Yang setuju boleh kasih jempol sambil senyum. Oke, saudara, ya, karena ini situasi yang membutuhkan perhatian, ya Bapak Ibu, ya, membutuhkan perhatian, membutuhkan fokus. Untuk itu, saudaraku, sekali lagi, jangan sampai kita nodai
kebersihan dan juga keabsahan iman kita hanya dengan penggerutuan, ya. Nah, saudara, itu yang tidak dilakukan oleh Nehemia. Karena ketika dia ternyata menemukan situasi yang tidak mendukung, Nehemia tidak gini, ya tahu begini mah nggak akan saya mikir-mikir nangis-tangisan untuk, nggak kayak begitu, saudaraku, ya. Akan tetapi Nehemia justru dia melakukan secara konsisten apa yang sejak awal dia lakukan. Jadi kalau memang saudara terpanggil, apapun yang terjadi penuhi panggilan saudara dan tetap berjalan dalam panggilan saudara. Jangan mundur, sekalipun berjalan di tempat gak usah berpikir yang aneh-aneh, tetapi tetaplah berdoa. Itu yang menjadi pesan hari ini. Yang pertama, tetaplah berdoa. Ya, sekalipun ada jaminan secara manusia, mungkin finansial, ataupun misalnya yang menemani dalam perjalanan, ataupun misalnya modal baru atau pekerjaan yang dialih fungsikan kepada orang lain, sehingga kita seakan-akan tidak ada tanggung jawab dan tidak ada tuntutan. Saudara, tetaplah berdoa. Apalagi menjelang besok sudah mau masuk Natal, ya. Terlalu bersukacita juga jangan. Tetaplah berdoa. Masuk tahun baru, ada rencana mau melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Tetaplah berdoa. Ya. Karena bagaimanapun juga doa itu merupakan satu-satunya cara yang paling ampuh untuk memastikan kita aman di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, bagaimanapun juga kita akan butuh dukungan, saudara. Seperti hari ini Ibu Duma tidak lupa memberikan teks chat di WA mengenai doa yang harus kita, yang maksudnya beliau minta dukungan doa. Pastinya kita akan mendukung dalam doa, ya. Nah, saudara juga demikian. Bukan berarti harus minta dukungan doa terus sama abuna abuni misalnya. Kalau memang tergerak dan teringat, minta tolong dukungan doa dari adik saya deh. Tiba-tiba tolong doakan ya, besok saya mau pergi. Gak masalah Bapak Ibu. Tapi jangan pernah kita cukuplah doa sendiri, ya. Karena apa? Karena ketika tidak ada yang mendukung itu berasa banget. Sama seperti Nehemia yang juga di tengah kemudahan diberikan, otoritas diberikan kepada Nehemia, justru di tengah-tengah itu ada penolakan. Mari sama-sama kita buka Nehemia pasal yang kedua ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke kita mulai baca ayat yang ke-8. Kemarin sudah sempat dibaca, tapi belum sempat dibedah. Nah, sekarang kita baca dan kita bedah. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ya. Jadi sebenarnya Nehemia ini sudah cukup kuat alasannya, mulai dari surat, pengawalan dan otoritas. Ya. Tetapi di saat yang sama justru penentangnya muncul. Yaitu siapa? Di ayat yang ke-10 ya. Sanballat dan juga Tobia. Ya. Jadi kalau misalnya ketika saudara sudah mulai rajin,
tiba-tiba ada orang-orang yang tiba-tiba menentang, ya sama seperti yang saya sampaikan nih. Sekarang sinyal sepertinya sudah mulai menentang, tetapi kita tidak perlu khawatir karena sudah ada peringatan dari BMKG, peringatan akan badai. Jadi wajar, kita nggak perlu takut karena ada satu otoritas di atas otoritas kehidupan manusia, yaitu otoritas tangan Allah. Kalau di sini saudara dikatakan di ayat yang ke-8 di kalimat terakhir, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya, kalau kita mengacu kepada penulisan teks asli dari kitab Ibrani, translate linear literasinya itu adalah tangan Allahku yang baik, bukan yang murah. Ya, yang baik. Apakah ini menunjukkan bahwa kembali terjemahan kita keliru? Tidak juga. Sekali lagi, itulah gunanya kita belajar firman Tuhan di media BW ini. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Roh Kudus yang menuntun kita. Karena apa saudara? Kalau kita tidak terlatih untuk belajar, nanti kayaknya kesannya murahan banget gitu loh. Padahal kan bukan murah, tetapi murah hati itu bicara kebaikan, ya, sesuatu yang begitu sangat baik. Karena berdasarkan teksnya adalah Yad Elohai Hatovah Alai. Ya, Yad Elohai atau Elohim Hatovah Alai. Tapi karena tangan Tuhan ini aktif disebut Elohai. Bukan sekedar Elohim, pencipta sebagai kepribadian yang memiliki, tetapi dia aktif dengan kebaikannya, terus menopang, terus mengarahkan, terus melindungi. Jadi kalau hari ini atau besok atau lusa barangkali Anda melakukan perjalanan, jangan lupa firman Tuhan di BW hari ini. Ada tangan Tuhanku yang baik melindungi aku. Perkatakan itu saudara, ya. Kalau misalnya nggak hafal bahasa Ibraninya nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu makna sesungguhnya. Karena kemurahan hati Allah, maka tangannya itu terus melindungi kita. Nah, ini menunjukkan kepribadian Allah sebagai pribadi yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Dan dia inkarnasi dipanggil sebagai Yesus Kristus, Immanuel. Iya. Jadi Bapak Ibu, tangan Tuhan yang aktif menopang mengarahkan ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Jadi keberhasilan Nehemia ini bukan karena Raja Artasasta atau bukan karena kemampuan Raja Artasasta yang membungkam mulut lidah permaisurinya tidak lebih lagi menginterogasi atau menekan Nehemia, tetapi karena tangan Tuhan. Artinya perlindungan itu bukan hanya sebagai benteng saja, tapi sebagai payung. Bukan hanya sebagai payung saja, tapi sebagai kompas. Bukan hanya sebagai kompas saja, tapi sebagai pengatur. Kalau di permainan musik itu ada yang namanya pengatur kecepatan, ya, yang tik tak gitu. Metronom, ya, istilahnya metronom. Sebagai metronom langkah kita hari lepas hari. Namun ternyata ini tidak dipandang baik. Ini dipandang jahat. Oleh siapa? Oleh mereka. Siapa itu mereka? Tadi Sanbalat dan Tobia. Ya. Va yeralahem ra'ah gedolah. Jadi ini penolakan keras terhadap apa? Terhadap Nehemia,
Bukan, saudara. Coba kita lihat lagi di situ. Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Berarti kesal karena orangnya, bukan. Kesal karena ada pekerjaan Tuhan yang akan dikerjakan untuk bangsa Israel. Jadi alih-alih kita memperkirakan dan mengasumsikan orang-orang sekitar kita yang kita anggap kayaknya dia gak senang saya ikut pelayanan, belum tentu. Jangan-jangan orang itu malah lebih jahat lagi, yaitu apa? Bukan gak senang sama kitanya, gak senang karena ada pekerjaan Tuhan dikerjakan melalui kita. Tapi inilah kenyataan bahwa pekerjaan Tuhan tidak selalu disambut baik. Jadi kalau misalnya dalam membangun kembali nilai-nilai kekeluarga yang akrab, yang harmonis, mulai membangun kembali kedisiplinan dan konsistensi dalam mesbah doa keluarga, mulai lagi untuk belajar merajut kasih dan cinta melalui dari tutur kata dan tindakan. Jangan heran, pasti ada pihak-pihak yang menolak itu bisa terjadi. Siapa itu? Yang pasti bukan orangnya, saudara, tetapi oknum di balik orang itu, yaitu setan, iblis. Udah pasti iblis dan setan atau setan ini adalah pihak yang paling gak suka kalau pekerjaan Tuhan diusahakan oleh manusia. Sama seperti Sanbalat dan Tobia. Bukan tentang perkara kepada bangsa Israel saja, bukan. Segala jenis pekerjaan Tuhan yang diusahakan oleh manusia, iblis pasti gak suka. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Abuna sampaikan tadi di awal, tetaplah berdoa. Dengan kita tetap berdoa, kita tetap berpegangan dengan tangan Tuhan. Bukan suara si ular yang menggunakan area luar diri kita, environment atau lingkungan kita. Ya. Dan jangan heran kalau kita sudah hidup benar, kita sudah mengasihi, kita sudah mencintai dengan pada porsinya, tapi ada aja yang dibuat salah, ada aja yang dipandang gak baik. Bahkan kayaknya kebaikan itu dianggap sebagai sebuah rutinitas, dianggap sebuah ini formalitas. Seperti tumpul perasaan kasihnya kayak gak bisa membedakan antara formalitas, tanggung jawab, atau rutinitas gitu. Sebenarnya paling gampang, saudara, Bapak Ibu, untuk membedakan kebaikan seseorang kalau dia hanya formalitas adalah bicara mengenai dia hanya melakukan kalau dia digaji. Tapi kalau dia tidak digaji, dia tetap baik kepada kita, berarti kebaikannya tidak formalitas. Kalau rutinitas bagaimana, Abuna? Ya rutinitas kalau nggak digaji lama-lama juga bosan. Sekarang itu teruji oleh waktu. Kita bisa melihat keletihannya tetap melakukan misalnya. Lalu kemudian situasi yang tidak mendukung tapi tetap melaksanakan misalnya, padahal tidak mendapat keuntungan apa-apa. Berarti kita bisa melihat ini bukan rutinitas, ini bukan formalitas, hanya saja karena ada pekerjaan Tuhan yang sedang diusahakan oleh orang itu, iblis tidak suka. Lalu iblis meracuni mulut lidah kita, pikiran kita, sampai ke perasaan kita. Dan ini bisa dialami tidak hanya bagi orang luar kita, di kita tuh juga bisa kalau kita lengah. Jadi kalau misalnya kita sudah benar, ya memang tidak semua tindakan benar orang akan suka. Tidak akan semua kebenaran bisa diterima oleh semua orang. Makanya di Mazmur pasal 1 ya, di salah satu ayatnya kita buka deh supaya semenjelang kita tutup ya. Jadi kalau misalnya saya sudah baik, saya sudah melakukan kebenaran,
tapi kok ya selalu ditolak gitu. Saudara, lihat Mazmur pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Memang orang-orang fasik itu adalah orang yang apa? Orang yang sebenarnya dia tahu kebenaran tapi lengah. Lalu kejahatan menguasainya. Selama kejahatan menguasai orang benar, selama itu orang benar menjadi fasik. Beda sama orang kafir. Kalau orang kafir, orang yang gak kenal Tuhan, gak kenal firman Tuhan. Jadi kita pun bisa berpotensi dalam sekian menit, sekian jam, sekian hari berubah jadi orang fasik. Kita lebih tidak tahan dengan nasihat yang diingatkan oleh firman Tuhan dibandingkan dengan intimidasi dan pengaruh-pengaruh si jahat. Kita bisa menjadi orang yang tiba-tiba lupa. Makanya saudara, kalau kita sudah hidup benar, tidak semua orang akan suka dengan kita. Kita nggak usah mendowngrade level kita. Apa itu mendowngrade? Nggak usah menurunkan level kebaikan dan kebenaran kita. Hanya untuk diterima, hanya untuk diakui oleh manusia. Nggak usah. Saran saya sebagai hamba Tuhan, tetaplah konsisten di jalan Tuhan dan tetaplah berdoa. Supaya kita tetap menjadi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena percayalah, di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang lain, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang mendukung kita dan menghargai kebaikan dan kebenaran kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Last but not least, kalau ini digabungkan jadi satu Bapak Ibu, bahasa kerennya itu adalah integritas dalam iman, pikiran, dan perilaku. Dan ini sering masuk dalam masa ujian. Ketika kita sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berbeda, pasti akan diuji. Untuk itu saudara, mari kalau kita masih bisa mendengar dan kita masih bisa mengingat, bahkan kita masih mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita tahu melalui BW, jangan kasih kendor. Itu semboyan gak main-main saudara. Karena begitu Anda mengendor, Anda mulai menjadi orang yang Anda tidak sadar, Anda menjadi pihak yang sepihak dengan mereka yang tidak suka ketika pekerjaan Tuhan diusahakan. Yang akhirnya ketika diingatkan oleh firman Tuhan merasa dihakimi, sehingga ia memilih keluar dan memilih terpental dari perkumpulan orang benar. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Kita bukanlah orang-orang seperti itu. Amin. Kita adalah orang-orang yang mau terus tetap konsisten berdoa, teruji integritas dalam tutur kata kita, pengetahuan firman kita, dan juga sikap hati dan perilaku kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk tangan-Mu yang baik, menunjukkan kemurahan hati dan kasih-Mu selalu menyertai dan melindungi kami. Yad Elohai Hatovah Atai. Tangan-Mu yang baik ini selalu melindungi dan juga menyertai aku. Melindungi dan menyertai pekerjaanku, melindungi dan menyertai masa liburanku dan perencanaan untuk merayakan Natal bersama, bahkan sampai kepada perencanaan menjelang tahun baru. Tangan-Mu yang baik selalu ada bagiku. Kami berdoa Tuhan, percaya bahwa tangan-Mu yang baik juga selalu ada untuk perjalanan Ibu Duma.
besok menuju ke Kampung Sidikalang. Dan dalam perencanaan menghadiri pernikahan keponakan beliau di tanggal 5 Januari 2026. Mulai dari perjalanan, persiapan perjalanan, proses melengkapi semua yang diperlukan, bertemu dengan sanak saudara, bahkan hingga perhelatan momen bahagia di tahun depan. Ada tangan Tuhan yang baik menyertai Ibu Duma beserta seluruh kerabat dan keluarga besar. Menjauhkan mereka dari bahaya dan menghalau setiap musuh-musuh dan kuasa-kuasa jahat dan kegelapan yang mengacaukan rencana Tuhan atas perhelatan ini. Kami percaya tangan-Mu yang baik itu juga ada di atas kepala kami, ada di dalam rumah tangga kami, ada di keluarga kami, ada di anak-anak kami, cucu kami, ada di pasangan hidup kami, ada di kantor kami, ada di gereja kami, ada di komunitas kami, bahkan ada semasa kami mengisi liburan mulai malam ini, esok dan seterusnya. Sebab nyatalah benar, tangan Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik dan selamanya baik itu juga ada di program Be Worshipers atau BW ini. Terima kasih dan tuntunlah kami selalu. Sekalipun ada orang yang menolak, tetapi yang terutama Engkau tidak menolak kami. Dan kami bersyukur. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, bukalah tangan-Mu sebagai bukti Engkau percaya bahwa berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Engkau terima pagi hari ini. Segala berkat, segala anugerah, segala yang baik layak Engkau terima, sebab inilah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Penasehat yang ajaib, Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal, Raja damai. Immanuel, Allah menyertai hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Hati-hati, ingat segala yang dipesankan di BW. Kalau lupa silahkan nonton dan catat kembali. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Amin. Terima kasih. Terima kasih benar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga semuanya anak-anak yang tercinta. Terima kasih. Bapak Ibu Ya sekalian. Allah, semoga kita diberkati Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Amin. Kasih ya Buna. Amin, Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah, belum berpisah ya. Besok kita masih ada BW ya. Besok edisi spesial. Haha. Oke, jangan lupa semboyan ya. Jangan Kasih kasih kendor dan jangan lupa besok tanggal 25 Desember BW edisi spesial. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Bye. Shalom, Bang. Berkati. Ini dah.